Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal khusranu lil asin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita awali perjumpaan kita kali ini dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang indah ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Oleh karena itu, mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita rindukan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judulnya adalah ingin doa cepat terkabul, syaratnya cintai dulu Allah dan Rasul-Nya. Lalu begini caranya. Orang berdoa pasti ingin segera dikabulkan oleh Allah. Namun kadang-kadang orang belum tentu mengetahui bagaimana syaratnya agar segera terkabul. Salah satu syarat yang utama ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita harus mencintai Allah dulu dan Rasul-Nya dulu. Dari mana Allah akan mencintai kita kalau kita saja tidak mencintai Allah? Bagaimana Rasul akan memberikan syafaatnya ketika kita tidak punya rasa cinta pada Allah dan beliaunya? Maka di sini ingin kami sampaikan tentang bagaimana syaratnya dan bagaimana cara mencintai Allah dan Rasul-Nya itu. Karena tidak semua orang tahu bagaimana mencintai Allah, bagaimana mencintai Rasulullah. Caranya yang belum tahu. Maka kita akan ambil pedoman ini yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia berkata, man ahabballaha subhanahu wa ta'ala aksara dzikruhu wa samratuhu ayyadkurahullahu birahmatihi wa ghufranihi wa yudkhiluhul jannata ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi wa yukrimahu biru'yati jamalihi wa man ahabban nabiyya sallallahu alaihi wasallama aksara minas sholati alaihi wa samratuhul usulu ila syafaatihi wa suhbatihi fil jannati. Itulah cara bagaimana kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Itu syarat agar doa kita juga didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana artinya agar kita lebih jelas? Artinya, barang siapa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia banyak mengingatnya. Nah, ini caranya agar kita bisa diingat oleh Allah, kita banyak mengingatnya. Sedangkan buahnya ialah, buah mengingat tadi, bahwa Allah mengingat dia dengan rahmatnya dan ampunannya, serta memasukkannya
ke dalam surga bersama para nabi dan para walinya dan dimuliakan olehnya dengan melihat keindahannya. Jadi kalau kita mengingat kepada Allah, maka Allah juga akan ingat kepada kita dan akan memberi rahmat, kasih sayangnya. Jadi apa yang kita inginkan akan dikabulkan kalau kita banyak mengingat. Jangan banyak berdoa, tapi banyak mengingatnya. Jadi zikirnya yang panjang, doanya yang sedikit. Jangan dibalik, ya. Karena kita disuruh berzikir yang banyak, bukan yang sedikit, ya. Doanya sedikit tidak apa-apa, tapi kalau zikirnya yang panjang itu lebih baik. Kemudian selanjutnya, barang siapa mencintai Nabi, ini bagaimana mencintai Nabi caranya? Maka dia banyak berselawat kepadanya. Penanda seseorang mencintai Nabi Muhammad SAW itu adalah mau berselawat yang banyak kepadanya. Sedang buahnya dari berselawat yang banyak itu adalah mencapai syafaatnya, akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, dan berteman dengannya dalam surga, berteman dengan Allah dan Rasulullah besok di surga. Itu bagi orang yang banyak bersolawat kepadanya. Lalu bagaimana caranya kita mengingat Allah? Cara yang terbaik untuk mengingat Allah adalah dengan membaca istighfar, ya, dengan membaca apa? Istighfar. Istighfar yang paling pendek, yang paling mudah, astaghfirullahaladzim. Setiap saat, setiap waktu, jangan lupa kita membaca doa itu, istighfar itu, agar kita diingat juga oleh Allah dan dikabulkan semuanya doanya. Jangan lupa niatnya, memohon ridho Allah, memohon ampunan kepada Allah. Itu yang harus diniatkan kepada hati kita. Kemudian, lalu bagaimana kita mencintai Rasulullah? Caranya mencintai Rasulullah adalah dengan cara memperbanyak sholawat. Bersolawatlah kamu, bahkan di situ, di dalam hadis itu dicandakan ada hadis yang menyatakan bahwa kita minimal membaca 10 kali sholawat di waktu sore dan pada waktu pagi hari. 10 kali itu sudah cukup. Apalagi kalau setiap selesai sholat fardu, ya. Karena sholat fardu itu juga bagian dari mencintai Allah dan Rasulullah. Jadi mau menjalankan sholat, menjalankan puasa, mau berzikir, itu bagian dari cara kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila itu dikerjakan, maka kita akan dikabulkan doanya dengan secepatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali ada kesalahan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.